Gugatan ngawur berujung jerat pidana. Mas Wapres benar-benar menutup rapat-rapat pintu damai soal gugatan ngawur dari kubu Subhat. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pada saat ini menerima sebuah gugatan yang sangat-sangat tidak masuk di akal, baik caranya maupun nominal gugatan soal 125 triliun. Ini benar-benar pola template serangan yang sangat-sangat sama dengan serangan tudingan ijazah palsu Pak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Namun kali ini bedanya korbannya adalah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sampai-sampai beberapa ahli pendidikan di luar negeri, terkhusus di Singapura, langsung angkat bicara dan benar-benar geleng-geleng kepala melihat gugatan tersebut. Sebenarnya kita telah memiliki lembaga ataupun institusi yang memang khusus memverifikasi dokumen ataupun kelayakan seorang calon pemimpin. Baru calon saja rekan-rekan, seleksinya sudah sangat-sangat ketat, apalagi sudah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden dulu misalnya gitu. Kan kita tahu lah ada isu pemakzulan, ada isu ijazah dan lain sebagainya. Pak Jokowi sampai bilang ada orang besar di balik ini. Karena begitu gagah beraninya Roy Suryo CS misalnya, karena anaknya jadi wapres. Oke. Mereka nggak mau Jokowi berkuasa. Kenapa mereka nggak mau? Karena gue jadi nggak ikut berkuasa. Kan begitu ya, simpel. Dulu gue dukung Prabowo, gue mau masuk lagi ke Prabowo nggak bisa, gara-gara ada Jokowi. Singkirin dulu Jokowinya, gue mau masuk. Nah, kembali lagi kita bicara soal dalang yang harus diberikan sanksi. Karena sudah merugikan ini Republik, satu Republik rugi. Kan gitu ya. DPR RI juga harus punya sikap yang jelas, tegas kalau memang ingin menjawab keresahan publik. Yeah. Ketika MD Singapura secara resmi menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah alumninya dan lulus sarjana Bachelor of Science Hons. Dengan pernyataan ini, semua fitnah dan tuduhan dari Subhan Palal, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa runtuh tak bersisa. Upaya memaksulkan Gibran resmi gagal total, mental TKO di hadapan fakta. Inilah titik balik penting. Publik semakin yakin bahwa Gibran adalah pemimpin muda yang sah, berpendidikan, dan punya potensi besar untuk masa depan Indonesia. Dalam video ini kita bongkar habis bagaimana fitnah politik penuh kebencian itu dipatahkan. Mengapa pernyataan resmi MDIS jadi penegasan legitimasi Gibran? Kenapa demokrasi harus dijaga dari racun fitnah dan politik kotor? Serta bagaimana Gibran bersama tim hukumnya siap menuntut balik para penyebar fitnah. Apa pendapatmu, teman-teman? Tulis di kolom komentar, mari berdiskusi dengan waras. Teman-teman, mari kita bicara dengan tenang, jernih, dan rasional. Tanggal 1 Oktober 2025 akan tercatat sebagai titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia, khususnya bagi Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Pada hari itu, sebuah institusi pendidikan internasional yang kredibel dan dihormati, MDIS Singapura, mengeluarkan pernyataan resmi. Bukan sekadar klarifikasi singkat, melainkan sebuah pengakuan tegas bahwa Gibran benar-benar pernah menempuh pendidikan di sana, menyelesaikan studi, dan menyandang gelar Bachelor of Science, HONS. Inilah fakta hukum dan akademik yang tak terbantahkan. Inilah kebenaran yang selama ini coba ditutupi oleh narasi penuh fitnah dari segelintir orang yang haus panggung. Subhan Palal, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, nama-nama yang belakangan rajin mengobarkan isu ijazah palsu, hari ini terpukul mundur. Semua manuver politik mereka akhirnya mental dan runtuh. Mari kita bedah secara kritis. Tuduhan terhadap Gibran bukanlah sekadar perdebatan soal dokumen pendidikan, melainkan upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo Gibran. Fitnah ini dirancang untuk merusak kepercayaan publik, menciptakan kebingungan, bahkan memantik kebencian. Tetapi masalahnya, fitnah sebesar apapun akan rapuh ketika berhadapan dengan fakta keras dan data otentik. MDIS, lembaga pendidikan yang berdiri sejak 1956 dengan reputasi internasional, berani mengeluarkan pernyataan resmi bahwa Gibran adalah alumninya. Mereka bahkan menegaskan rasa bangga karena salah satu lulusan mereka kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Fakta ini bukan sekadar tamparan keras, tetapi juga TKO telak bagi para penyerang.
Bagaimana mungkin orang-orang seperti Subhan Palal, Roy Suryo, atau Rismon masih berani berkoar-koar soal ijazah SMA atau tuduhan palsu lainnya ketika ijazah sarjana Gibran yang sah telah dipublikasikan oleh kampusnya sendiri? Bukankah ini menunjukkan betapa tipisnya logika dan betapa busuknya motif politik mereka? Kita harus jujur mengakui yang mereka lakukan bukanlah kritik sehat, melainkan propaganda penuh kebencian. Mereka tidak punya data valid, tidak punya bukti akademik, hanya berbekal asumsi, gosip, dan keberanian untuk memfitnah di ruang publik. Bahkan, sebagian dari mereka justru punya catatan kelam terkait keabsahan ijazah mereka sendiri. Kini, setelah kebenaran ditegaskan oleh MDIs, semua jalan untuk memaksulkan Gibran sudah tertutup rapat. Semua wacana untuk menjatuhkan Gibran dengan isu ijazah sudah kandas. Publik justru semakin yakin bahwa Gibran adalah pemimpin muda sah, berpendidikan dan potensial besar untuk masa depan Indonesia. Lebih dari itu, Gibran bersama tim hukumnya kini bersiap mengambil langkah hukum. Ya, sudah saatnya. Subhan Palal, Roy Suryo, dan Rismon harus mempertanggungjawabkan fitnah mereka di hadapan hukum. Tidak boleh lagi ada ruang bagi politik kotor yang menghalalkan pencemaran nama baik demi kepentingan pribadi atau kelompok. Langkah hukum ini penting bukan hanya untuk membela nama baik Gibran, tetapi juga untuk memberi pelajaran bahwa demokrasi tidak boleh dijadikan ajang fitnah. Demokrasi yang sehat butuh kritik berbasis data, bukan gosip murahan. Demokrasi butuh keberanian menyuarakan kebenaran, bukan nyali palsu untuk menghancurkan reputasi orang lain. Teman-teman, pada akhirnya kita harus sadar bahwa demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi cinta terhadap NKRI, silaturahmi kebangsaan, dan akal sehat. Bukan di atas fitnah, kebencian, dan kebohongan. Pernyataan MDIs pada 1 Oktober 2025 adalah momentum besar. Momentum untuk menutup ruang fitnah, momentum untuk meneguhkan legitimasi pemerintahan Prabowo Gibran, dan momentum untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki pemimpin muda yang sah, terdidik, dan siap mengemban tanggung jawab besar. Selamat untuk Mas Wapres Gibran, Anda telah diteguhkan oleh alma mater internasional Anda. Dan bagi para penyebar fitnah, ingatlah, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Hari ini fitnah Anda hancur, hari ini kebenaran berdiri tegak. Mari kita bicara lebih lugas. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Subhan Palal, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa? Apakah mereka peduli pada demokrasi? Apakah mereka tulus memperjuangkan kebenaran? Tentu saja tidak. Yang mereka lakukan hanyalah menggoreng isu murahan demi mendapatkan sorotan publik. Subhan Palal misalnya bersuara lantang seolah-olah ia paham hukum, padahal justru terlihat jelas ia tidak memahami regulasi. Ia menuding Gibran melakukan perbuatan melawan hukum, padahal persyaratan pencalonan wakil presiden hanya mensyaratkan ijazah terakhir, dan itu sudah dipenuhi Gibran. Apa yang melawan hukum di sana? Tidak ada. Yang ada hanyalah ambisi politik yang dibungkus dengan dalih moral palsu. Roy Suryo, yang dulu pernah menjabat sebagai pejabat publik, hari ini malah menjerumuskan dirinya ke jurang politik kerdil dengan menebar fitnah. Ironis sekali, orang yang pernah bicara tentang teknologi dan kebenaran data, kini justru bermain-main dengan narasi tanpa bukti. Begitu pula Rismon. Ia berkoar-koar soal integritas, tetapi justru dirinya sendiri yang bermasalah. Ingat, pihak universitas di Jepang sudah menegaskan bahwa Rismon bukan alumninya. Jadi siapa sebenarnya yang pantas disebut pemalsu? Siapa sebenarnya yang sedang bermain api di tengah demokrasi? Dan Tifa, yang sering tampil dengan retorika manis, ternyata hanya menjadi pengikut arus fitnah ini. Semua bersatu dalam satu tujuan, menjatuhkan Gibran, melemahkan pemerintahan, dan meracuni opini publik dengan kebohongan. Tetapi justru disinilah letak keindahan demokrasi. Ketika fitnah dilemparkan, publik akhirnya bisa menilai siapa yang jujur dan siapa yang manipulatif. Pernyataan resmi dari MDIs pada 1 Oktober 2025 adalah tamparan keras yang tidak hanya meruntuhkan narasi busuk mereka, tetapi juga sekaligus meneguhkan posisi Gibran. Hari ini publik semakin yakin bahwa Gibran bukan hanya sah sebagai wakil presiden, tetapi juga sosok pemimpin muda yang memiliki rekam jejak pendidikan jelas, legal, dan terhormat. Gelar Bachelor of Science, HONS, dari MDIs bukan sekadar simbol akademik, tetapi juga bukti bahwa Gibran adalah bagian dari generasi muda terdidik yang siap membawa Indonesia ke level lebih tinggi. Dan ingat, sebuah institusi sekelas MDIs tidak akan mengorbankan reputasinya hanya untuk melindungi seorang politisi. Mereka berdiri di atas kredibilitas internasional.
Jadi ketika mereka menegaskan bahwa Gibran adalah alumninya, itu berarti bukti final tak terbantahkan dan mengikat secara moral maupun hukum. Apa dampaknya ke depan? Pertama, semua upaya untuk memaksulkan Gibran kini bisa dikatakan bangkrut total. Tidak ada lagi alasan hukum, tidak ada lagi pijakan moral, tidak ada lagi logika yang bisa dipakai oleh para penyerang. Kedua, langkah hukum balik dari tim Gibran akan menjadi babak baru. Mereka yang terbiasa menebar fitnah kini harus bersiap menghadapi konsekuensi. Demokrasi bukan ruang bebas untuk menghina, tetapi ruang bebas untuk beradu gagasan. Jika kritik disampaikan dengan fakta, itu sehat. Tapi jika fitnah dijadikan senjata, maka konsekuensinya harus dihitung di meja hijau. Ketiga, legitimasi Gibran justru makin kuat. Semakin keras mereka menyerang, semakin nyata pula kebesaran Gibran di mata rakyat. Publik bisa menilai siapa yang bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya sibuk mencari celah untuk menjatuhkan lawan. Teman-teman, mari kita tarik napas panjang dan belajar dari peristiwa ini. Kita hidup di era ketika informasi bisa dipelintir, hoaks bisa diproduksi, dan fitnah bisa disebarkan hanya dengan sekali klik. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Ia mungkin tertutup debu sesaat, tetapi pada waktunya akan bersinar terang. 1 Oktober 2025, kebenaran itu bersinar untuk Gibran Rakabuming Raka. Hari ini fitnah itu runtuh. Hari ini demokrasi kita kembali mendapat pelajaran penting. Jangan pernah bermain-main dengan kebohongan, karena pada akhirnya kebohongan akan memakan dirinya sendiri. Indonesia terlalu besar untuk dihancurkan oleh politik kebencian. Indonesia terlalu agung untuk digiring oleh fitnah murahan. Yang kita butuhkan adalah persatuan, silaturahmi kebangsaan, dan akal sehat. Dan Gibran, dengan segala polemik yang sudah dilewatinya, kini berdiri lebih kuat. Ia adalah simbol bahwa generasi muda Indonesia bisa tampil, bisa memimpin, dan bisa bertahan menghadapi badai fitnah. Teman-teman, mari kita berbicara dengan bahasa yang sederhana saja. Kalau hari ini MDs sudah bicara, masihkah kita perlu mendengar ocehan subhanallah? Orang yang katanya mau menegakkan hukum, tetapi justru tidak paham hukum. Orang yang rajin menggugat, tetapi lupa bahwa gugatan tanpa dasar hanyalah pertunjukan komedi politik murahan. Dan Roy Suryo? Publik sudah lama tahu siapa dia. Mantan pejabat, tetapi sering tampil bukan sebagai negarawan, melainkan sebagai komentator dadakan untuk semua isu. Hari ini bicara teknologi, besok soal budaya, lusa soal hukum, dan sekarang soal ijazah. Apa yang tidak ia komentari, tetapi sayangnya komentarnya lebih sering mengandung sensasi ketimbang substansi. Orang seperti ini sebetulnya tidak sedang mengkritik, tetapi sedang menjual sensasi demi mempertahankan relevansi. Responsnya lebih lucu lagi. Bagaimana mungkin seseorang yang ijazahnya sendiri dipertanyakan berani menunjuk orang lain sebagai pemalsu? Bukankah ini seperti pepatah lama? Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak jelas. Dan ternyata gajah besar itu adalah dirinya sendiri. Universitas di Jepang sudah buka suara, ia bukan alumninya. Jadi kalau bicara soal ijazah palsu, publik sudah bisa menebak siapa sebenarnya aktornya. Tifa? Nama ini muncul bak figuran. Ia menempel di pusaran isu, mencoba menyalakan api, padahal bahan bakarnya sudah habis. Akhirnya, yang tersisa hanya suara bising yang tidak lagi meyakinkan. Teman-teman, mari kita jujur. Jika hari ini Anda masih percaya pada tuduhan subhanallah JS, itu artinya Anda menutup mata terhadap fakta. Bagaimana mungkin kampus internasional sekelas MDs yang punya reputasi global mau mempertaruhkan nama baiknya untuk melindungi seorang politisi dari Indonesia? Tidak masuk akal. MDs berdiri karena kredibilitas, dan justru kredibilitas itu yang kini mempermalukan para penyerang. Apa yang tersisa bagi mereka? Tidak ada. Yang tersisa hanyalah wajah malu dan rekam jejak di internet bahwa mereka pernah menjadi penyebar fitnah gagal. Karena internet tidak pernah lupa. Jejak fitnah mereka akan selalu ada, menjadi pengingat bahwa pernah ada orang-orang yang mencoba melawan kebenaran, tetapi akhirnya dipermalukan oleh fakta. Oleh karena itu, saya ingin berkata dengan lantang, cukup sudah politik kotor yang menjual fitnah. Cukup sudah demokrasi dipermainkan oleh orang-orang yang haus panggung. Cukup sudah rakyat dijadikan korban kebencian segelintir elit kecil yang frustrasi. Sekarang waktunya hukum bicara. Waktunya subhanallah, Roy Suryo dan Rismond duduk di kursi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan ucapannya. Demokrasi bukan berarti bebas menghina.
Demokrasi berarti bebas berpendapat, tetapi pendapat itu harus bertanggung jawab, berbasis data, dan berpihak pada kebenaran. Teman-teman, dari polemik ini kita belajar sesuatu. Fitnah memang cepat menyebar, tetapi kebenaran selalu punya daya tahan yang lebih panjang. Dan hari ini kebenaran tentang Gibran sudah berdiri tegak. Mari kita tutup babak fitnah ini dengan satu keyakinan baru, bahwa Gibran adalah sosok pemimpin muda yang sah, legal, berpendidikan, dan berpotensi besar untuk membawa Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. Jangan lagi buang energi kita untuk menanggapi kebencian. Mari kita gunakan energi itu untuk membangun, untuk bersatu, dan untuk menjaga Indonesia tetap kuat di hadapan dunia. Karena sekali lagi, demokrasi Indonesia hanya bisa berdiri tegak bila ia dibangun di atas cinta NKRI, akal sehat, dan silaturahmi kebangsaan. Bukan di atas fitnah murahan yang hari ini sudah kalah telak. Teman-teman, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Fitnah yang dilontarkan oleh Subhan Palal, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa bukan lagi sekadar dinamika politik biasa. Ini sudah jelas-jelas merupakan pencemaran nama baik terhadap seorang wakil presiden Republik Indonesia. Mari kita ingat, posisi wakil presiden bukan hanya jabatan politik, tetapi juga simbol kehormatan negara. Setiap serangan fitnah terhadap wakil presiden sejatinya adalah serangan terhadap martabat negara itu sendiri. Maka, tidak boleh dibiarkan. Tidak bisa ditoleransi. Karena bila dibiarkan, demokrasi kita akan dipenuhi racun kebencian yang akan terus diproduksi tanpa batas. Inilah alasan mengapa langkah hukum harus diambil. Wakil Presiden Gibran dan tim hukumnya sudah saatnya melaporkan balik para penyebar fitnah ini. Mereka harus dipertanggungjawabkan di depan hukum agar publik melihat dengan jelas bahwa kebebasan berbicara bukan berarti bebas mencemarkan nama baik. Kita sebagai rakyat pun harus mendukung langkah ini. Mengapa? Karena bila fitnah dibiarkan tanpa konsekuensi, maka kelak siapapun bisa jadi korban. Hari ini Gibran, besok bisa siapa saja, termasuk kita. Demokrasi sehat tidak boleh tumbuh di atas kebohongan, tetapi di atas aturan, keadilan, dan etika politik. Kita harus mendesak agar proses hukum berjalan transparan, cepat, dan tuntas. Biarlah Subhan Palal CS merasakan akibat dari perbuatannya. Mereka tidak bisa lagi hanya bersembunyi di balik dalih kritik atau opini. Karena yang mereka lontarkan bukan kritik, melainkan fitnah murni yang disengaja untuk menghancurkan reputasi. Teman-teman, ini bukan sekadar soal Gibran, ini soal marwah bangsa. Jika seorang wakil presiden bisa seenaknya difitnah tanpa dasar, maka bagaimana nasib kita sebagai rakyat biasa? Maka dari itu, kita harus berdiri bersama-sama, mendukung langkah hukum untuk melawan fitnah, agar ada efek jera, agar tidak ada lagi politisi atau tokoh publik yang menjadikan fitnah sebagai strategi murahan. Mari kita dorong aparat penegak hukum agar bertindak tegas. Mari kita kawal proses hukum ini dengan suara publik yang lantang. Fitnah harus dilawan, pencemaran nama baik harus dihukum. Dan akhirnya, ketika hukum ditegakkan, ketika fitnah ditumbangkan, kita akan melihat demokrasi Indonesia berdiri semakin kokoh. Hari ini Gibran telah diteguhkan sebagai alumni sah MDIS. Hari ini fitnah yang diarahkan kepadanya telah runtuh. Dan besok ketika hukum berjalan, publik akan semakin yakin bahwa kebenaran bukan hanya menang di ruang wacana, tetapi juga menang di meja hukum. Itulah Indonesia yang kita cita-citakan. Demokrasi yang sehat, politik yang bermartabat, dan rakyat yang terlindungi dari racun kebohongan. Teman-teman, mari kita lihat dari sisi lain. Tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Gibran sebenarnya tanpa sadar justru membentuk sebuah cerita besar. Kisah tentang pemimpin muda yang ditempa dengan fitnah, tetapi bangkit dengan fakta dan keberanian. Sejarah selalu mencatat, para pemimpin besar tidak lahir dari jalan yang mulus. Mereka ditempa ujian, dihantam badai, difitnah, bahkan dijatuhkan berkali-kali. Tetapi justru dari sanalah karakter seorang pemimpin ditempa. Gibran hari ini sedang melewati ujian itu. Ia difitnah habis-habisan, namun tetap tenang, tetap elegan, dan tetap percaya diri karena ia tahu kebenaran selalu punya cara untuk menang.